Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufika Yanti dengan NIM 1911210122. Saya dari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviza Nur Arif Karemi. Saya selaku pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina dengan NIM 1911210130, jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal 4E, Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu. Baiklah, di sini saya sebagai selaku pemateri ketiga. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai pembelajaran metode teknologi fleksibel pelajaran akidah akhlak menggunakan media pembelajaran audiovisual animasi pada siswa Madrasah Ibtidaiyah. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembelajaran teknologi fleksibel? Yang pertama ada persiapan seorang guru saat mengajar. Yang kedua ada contoh desain, yaitu media pembelajaran audiovisual animasi untuk materi pembelajaran akidah akhlak siswa sekolah MI. Nah, yang ketiga ada alat dan bahan penunjang pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu yang A, persiapan seorang guru saat mengajar. Seorang guru PAI harus memiliki kompetisi kepemimpinan meliputi kemampuan menjadi motivator, fasilitator, pembimbing, dan memiliki kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengalaman agama. Nah, yang pertama, guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan diambil. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang akan dibuat oleh seorang pengajar untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua ada guru mempersiapkan media pembelajaran semenarik mungkin. Media pembelajaran adalah alat peraga atau media belajar untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Nah, media pembelajaran harus dipersiapkan oleh guru untuk menarik perhatian siswa guna merangsang kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Banyak sekali macam media seperti media audio, audiovisual, grafik, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum mengajar. Materi pembelajaran adalah suatu informasi yang berupa alat dan teks digunakan untuk perencanaan serta untuk membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sangat penting bagi guru untuk memahami menguasai materi yang akan diajar agar mampu mengajar secara maksimal. Baiklah, selanjutnya yang keempat, pengajar harus menentukan pendekatan, model, strategi dalam mengajar. Nah, dalam memilih pendekatan, model, metode, dan strategi sebaiknya disesuaikan dengan materi dan karakter siswa yang diajar. Menggunakan pendekatan model, strategi, metode, dan bisa memunculkan motivasi dalam minat belajar siswa. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, memahami karakter siswa. Untuk mengenal dan memahami karakter siswa bisa dilakukan dengan pendekatan personal, mewawancarai, dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviza Nur Arif Karemi. Saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu contoh desain media pembelajaran audiovisual animasi untuk materi pembelajaran akidah akhlak siswa sekolah MI. Materi pembelajaran akidah akhlak yang menarik perhatian siswa agar tidak bosan, yaitu dengan melakukan teknik pembelajaran media audiovisual animasi yang bergerak, yaitu salah satu contohnya video tulisan atau yang disebut video sparkle untuk siswa lihat dan dengar saat pembelajaran berlangsung. Nah, kali ini kita akan menggunakan media audiovisual animasi. Kenapa? Karena media pembelajaran ini lebih efisien ketimbang menggunakan media ceramah yang mudah untuk membuat siswa itu lebih cepat bosan dan tidak bersemangat dalam memahami materi yang akan dipelajari. Sebagai seorang guru, khususnya guru PAI, kita harus bisa mengaplikasikan atau bisa membuat pelajaran yang semenarik mungkin agar siswa yang mendengarkan itu notabene tidak bosan untuk mendengarkan apa yang diajarkan guru di depan.
Itu tadi penjelasan sedikit dari saya, yaitu mengenai media pembelajaran untuk siswa MI. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Baiklah, saya Sakina sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai tentang alat dan bahan penunjang pembelajaran. Nah, alat dan bahan pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Salah satu contohnya yaitu adalah media audiovisual berbentuk animasi, yang mana alat dan bahan pembuatannya kita bisa gunakan internet, yaitu dari Play Store. Banyaknya aplikasi pembuatan media seperti Zepeto, KineMaster, Sparkle, dan sumber materi bisa kita dapat dari buku, internet, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu dalam alat dan bahan penunjang pembelajaran adanya pertimbangan yang dilakukan dalam melihat alat dan bahan penunjang pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan dari pembelajaran. Merupakan komponen pertama yang harus diterapkan berfungsi sebagai indikator keberhasilan. Yang kedua yaitu keterjangkauan dalam pembiayaan, yang mana dalam membuat media hendaknya mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. Yang ketiga yaitu ketersediaan perangkat keras. Untuk pemanfaatan media pembelajaran, tak ada gunanya merancang dan mengembangkan media secanggih apapun kalau tidak didukung oleh ketersediaan peralatan pemanfaatan di kelas. Lalu yang keempat yaitu adalah tingkat kemudahan pemakaian. Semakin mudah media pembelajaran kita, maka akan semakin mudah kita kembangkan. Dan yang kelima yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan. Fasilitas dan waktu yang tersedia, bagaimanapun bagusnya sebuah media, apabila tidak didukung oleh fasilitas waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Dalam hal ini, jika pendidik tidak memiliki kemampuan menggunakan media tersebut dengan baik, maka akan sia-sia. Begitu juga dengan fasilitas pendukungnya. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kelompok kami. Baiklah, di sini kelompok kami bisa menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi kini semakin maju, terutama dalam pendidikan yang banyak sekali teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai suatu media pembelajaran. Salah satunya yaitu dalam contoh makalah kami yaitu pembuatan media audiovisual berbentuk animasi. Nah, yang mana metode ini dapat mendorong anak didik dalam belajar termotivasi serta suasana belajar menjadi menyenangkan. Oleh karena itu, maka dalam pembelajaran hendaknya kita menggunakan media-media yang dapat menarik perhatian anak didik supaya hal yang kita ajarkan dan tujuan pembelajaran kita bisa mudah untuk tercapai. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.